Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekeluarga M. Yusuf Setiabudi dan juga anak saya Resa Mardika mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan kami selama ini, selama mengisi di kedua channel saya ini. Kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tentang masalah pengabdian atau tepatnya waktu pengabdian. Karena masih banyak yang bertanya, rupanya saya sudah mengganti platina, apakah itu perlu setel dalku lagi? Dan ini yang mungkin lebih penting lagi, yaitu dasar dari waktu pengabdian. Ada yang menanyakan apakah fungsinya dari tanda ditutup dekat puli itu yang tertulis 0, 10, 20 derajat. Apakah artinya itu? Jadi sebenarnya apakah satuan dari waktu pengabdian itu? Benarkah satuan waktu pengabdian itu adalah derajat? Sebenarnya satuan waktu pengabdian itu adalah panjangnya, yaitu bisa milimeter, sentimeter, atau meter. Tapi kenapa kita konversi menjadi satuannya satuan derajat? Mungkin ini video pertama di YouTube atau bahkan mungkin di dunia. Bukan masalah pamer ya, tapi kayaknya belum ada yang membahas kenapa satuan dari waktu pengabdian itu adalah derajat. Silakan ikuti video ini khusus hanya untuk teman-teman yang senang otak-atik, senang memperbaiki sendiri. Yang tidak hobi, tidak punya waktu, serahkan saja ke bengkel, Anda tidak perlu repot-repot. Langsung saja kita bahas apa yang dimaksud waktu pengabdian dan mengapa satuannya adalah derajat. Untuk membahas waktu pengabdian itu sebenarnya ya memang kita harus paham dulu cara kerja atau sistem dari motor 4 langkah. Jadi saya asumsikan Anda sudah mengerti ya masalah cara kerja dari motor 4 langkah. Mungkin sepintas saja kita bahas, yaitu ada 4 kali gerakan naik turun, yaitu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Itu kalau dari atas ke bawah, setiap gerakan itu namanya satu langkah atau tak, makanya disebut 4 langkah atau 4 tak. Jadi langkah itu disebut dengan memakai istilah posisi akhirnya. Jadi namanya langkah kan pasti dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Itu mungkin nanti membingungkan. Itu patokannya apa? Ya kita ngambil langkah akhirnya, berhentinya. Karena yang pertama itu kan untuk 4 tak itu namanya langkah hisap. Jadi ini katup in membuka, piston itu dari atas ke bawah. Jadi yang waktu posisi di bawah itulah yang kita sebut langkah hisap. Jadi langkah akhir dari suatu langkah itu yang buat patokan. Kemudian waktu naik, ini in tertutup, out tertutup, posisi TMA, titik mati atas, itu disebut langkah kompresi atau orang bilangnya top. Karena itu untuk patokan, yaitu top kompresi, satunya top buang. Jadi akhir dari suatu langkah itu yang buat patokan. Jadi kalau sudah ke atas ini bisa top kompresi atau top buang, sedang langkah akhir dari suatu langkah buang, gitu aja. Jadi patokannya di langkah akhirnya. Seperti inilah konstruksi dari motor 4 tak, yaitu perlu langkah hisap, kemudian bahan bakar tadi setelah terhisap dimampatkan ke atas supaya terjadi kompresi, suhunya juga naik, kompresinya tinggi, suhunya tinggi, kemudian dipantik oleh busi, akhirnya meledak, dan ledakan tadi mendorong piston ke bawah, yaitu namanya langkah tenaga. Kemudian sisa pembakaran tadi dibuang ke atas, langkah ke atas, pistonnya naik, klepot membuka, langkah buang. Tetapi teman-teman, yang jadi masalah adalah di mana kita harus meledakkan ini. Ya kalau secara teori, ledakan yang paling bagus adalah ketika terjadi kompresi paling tinggi, tekanan paling tinggi di suhu yang paling tinggi, yaitu di langkah akhir dari kompresi, yaitu persis saat di titik mati atas ini setelah dari menghisap dan naik di titik nol ini berhenti. Inilah letak puncaknya dari tekanan, dari suhu yang mudah untuk dipantik oleh busi. Jadi tujuan dari pengabdian itu adalah membakar campuran supaya terjadi ledakan, dan ledakan tadi menghasilkan tekanan, tekanan tadi mendorong piston ke bawah. Nah disinilah tadi puncaknya. Tetapi kenapa tidak diledakkan persis saat
di titik puncak itu? Ya karena teman-teman, kita bilang dulu ya, jadi kalau saya bilang bahan bakar itu sebenarnya sudah campuran bahan bakar dengan udara. Campuran bahan bakar dan udara itu ketika diledakkan atau dipantik, teman-teman, maaf, dipantik, tidak langsung terbakar sempurna. Perlu waktu supaya terbakar sempurna, menghasilkan tekanan yang tinggi itu perlu waktu, walaupun ya waktunya itu mili detik ya, tapi tetap perlu waktu, teman-teman. Mili detik, kemudian mencapai puncak, baru terjadi tenaga yang besar untuk mendorong piston ke bawah. Itu perlu waktu, mulai saat dipantik sampai terjadinya kompres yang tenaga yang besar tadi perlu waktu. Tidak serta-merta langsung dipantik di sini, bedar, langsung terjadi tenaga. Perlu waktu untuk membakar itu. Apalagi campurannya semakin kaya, kompresinya rendah, lebih banyak waktu lagi. Makanya konversi motor yang baru, mesin baru pasti ditingkat. Itu salah satu gambaran saja. Mohon maaf teman-teman, ini video susulan saya sisipkan. Ada yang terlupakan, yaitu puncak dari ledakan itu diharapkan, dari ledakan bahan bakar sudah dipantik oleh besi tadi, puncak tenaganya diharapkan terjadi ketika dia posisi ada di sini, sekitar di sini, teman. Sudah agak turun sedikit, kalau tidak salah ya sekitar 10 derajat. Nah, nanti kita jelaskan satuan derajat tadi. Tujuannya apa? Ya supaya disinilah sudut paling optimal dari batang torak ini supaya bisa memutar krek as. Ini saya analogikan dengan teman-teman kalau punya, ya pasti punya ya, motor matic atau motor bebek itu ada kickstarter. Kenapa kickstarter itu sudutnya ya seperti ini di sini, tidak terlalu di atas dan juga tidak terlalu di bawah. Kalau terlalu di atas, kata orang Jawa, nyangklak ya, susah untuk menginjaknya. Kalau ditaruh di bawah, mudah menginjaknya, apalagi di bawah dia mudah menginjaknya, tetapi putarannya semakin sedikit. Jadi pabrikan ini juga merancangnya seperti itu, diusahakan puncak dari tenaga ketika diledakkan itu ada di area sini, sedikit turun. Ini ilmu gaya teman-teman, sama seperti tadi itu, arah kickstarter tadi, sudut disinilah sudut optimal dari tenaga tadi bisa dijadikan sebagai tenaga putar yang paling optimal di sini. Tenaganya juga pas, nggak terlalu berat untuk memutar, tetapi hasil putarannya juga banyak dan bertenaga. Semakin rendah ke sini memang tenaga yang diperlukan semakin sedikit, tetapi putarannya juga tidak terlalu banyak. Akhirnya tenaga tidak banyak juga. Makanya puncak dari ledakan tadi akan disetting supaya sekitar di 10 derajat. Itulah dia puncaknya. Jadi pengapiannya juga dimulai lebih awal supaya terjadi proses pembakarnya sempurna, ledakannya juga sempurna. Puncak ledakannya diusahakan persis di sekitar ini, di titik kertas ini, stang ini turun sekitar ini 10 derajat. Nanti kita jelaskan kenapa 10 derajat itu. Jadi gambarnya seperti itu. Kenapa diusahakan ya pengapiannya lebih maju, karena perlu proses yang cukup lama, walaupun satuannya milidetik, tapi perlu proses selama berputar tadi, dan diusahakan puncaknya adalah ketika di sudut di sini. Jadi kalau pengapiannya nanti terlambat, ya sudutnya ada di sini, mesin tidak bertenaga. Kalau pengapian terlalu awal, maju lagi, puncak ledakannya ada di puncak sini. Bisa terjadi balik, starternya berat, itu karena apa? Melawan, masih naik ke atas, sudah terjadi pemantik, tenaganya di sini atau di sini malah. Nah itu sangat bisa terjadi. Atau sebelum 10 derajat ini gambarnya begitu, sudah terjadi puncak, bisa balik, akhirnya starternya berat, ngelidik dan sebagainya. Kalau terlalu lambat pengapiannya, otomatis hasil akhirnya juga semakin lambat, semakin ke bawah, semakin tidak bertenaga. Itu gambaran tadi saya sisipkan lagi, mohon maaf. Jadi sebenarnya satuan dari waktu atau time pembakaran itu bukan derajat. Satuannya apa? Ya panjang ini teman-teman. Jadi karena perlu waktu ya, maka tidak akan diledakkan persis di saat titik mati atas. Diledakkan sebelum titik mati atas, ya sekitar di sini gampangnya gitu. Itu kan sebenarnya satuannya bukan derajat, ini mili. Berapa milimeter
sebelum sampai puncak atau berapa senti gitu, lalu mungkin silindernya raksasa begitu, tapi satuannya satuan panjang, bukan derajat. Kenapa? Ya itu bikin sulit. Bagaimana mengukur derajat itu harus buka lubang busi, teman-teman nyogok, ya kan? Nah itu sebenarnya itulah kenapa dikonversi menjadi derajat. Jadi ini kita kembali lagi dari awal bahwa untuk terjadinya pembakaran itu, bahan bakar itu memerlukan waktu, tidak serta-merta. Jadi saat dipantik percikan busi, terbakar, perlu proses sampai terbakar habis semuanya, menjadikan tekanan yang besar, itu perlu waktu meskipun hanya dalam hitungan milidetik. Jadi tentunya akan dibakar sebelum sampai puncak. Itulah tujuannya kenapa waktu pengapian rata-rata untuk waktu pengapian ya tidak berbeda jauh untuk semua kendaraan, berapa derajat itu. Tapi sebenarnya bukan derajat satuannya, karena yang mengikuti konstruksi ini, untuk si pistolnya langkahnya berapa, kompresinya berapa, satuannya sebenarnya ya milimeter atau sentimeter, satuannya berubah satuan panjang. Tapi itu menyebabkan kesulitan kalau kita untuk mengukurnya. Apalagi bagaimana kalau mengukur sedang mesin hidup, menyala. Nah ini kalau mesin mati ya mudah ya, kita tusuk lubang businya, masalah katakanlah di pabrik tertulis 3 mili sebelum TMA atau 1 cm sebelum TMA, disokok. Ya kalau pas businya lubangnya persis di atas, kan busi ada di samping, itu menyulitkan. Makanya satuannya oleh para engineer dirubah menjadi derajat. Seperti apa cara merubahnya? Ya begini teman-teman, langkah dari titik mati atas sampai titik mati bawah, atau titik mati bawah sampai kembali ke titik mati atas, itu kalau dikonversi kan sama dengan ini teman-teman. Di piston ini apa, di krek as ini gambarnya bandul, ya sama dengan diameter dari kruk as, ya bukan diameter luarnya ya, pokoknya dari titiknya tempat pennya ini, pen di krek as dengan garis apa titik tengah dari krek as ini, maka ini adalah diameter. Jadi dari TMA sampai TMB ini nanti kalau di bawah kan dia ada di sini, ini stang seker ini, itu adalah diameter kruk as, yang artinya itu satuannya adalah satuan panjang. Oke, saya ambil gampangnya saja ya biar lebih mudah. Katakanlah dari TMA ke TMB ini, itu panjangnya adalah 18 cm. Dan berarti ini adalah diameter dari krek as ini, bandul. Berarti kalau pabrikan itu menyarankan kita buat pengapiannya itu di 1 cm sebelum titik mati atas, ya di sini ya 17 gitu ya, 1 cm pokoknya dari titik mati atas, buat 1 cm timing, ignition timing ya, namanya ignition timing. Jadi waktu mengapian, karena pabrik akan nulis 1 cm sebelum titik mati atas, TMA. Sebenarnya rancangannya seperti ini dari pabrik itu, supaya bisa mesin hidup dengan optimal. Rancangan saya dengan kompresi mesin seperti ini, waktu pengapian harus terjadi 1 cm sebelum titik mati atas. Itu menyulitkan teman-teman, makanya harus dikonversi ke derajat. Kenapa? Bisa dilihat dari luar. Bagaimana cara mengkonversinya? Ya mudah saja teman-teman. Dari TMA ke TMB ini itu sama dengan diameter kruk as, yang artinya perjalanan dari A sampai ke B ini, itu berarti 180 derajat. Kok pakai Celsius? Kenapa? Ini kan garis lurus, kalau berputar penuh berarti 360 derajat. Nah, jadi dari titik A ke titik B itu yang panjangnya 18 cm, itu bisa kita konversi ke derajat menjadi 180 derajat. Artinya apa? Ya berarti kalau kita ambil 1 cm
berarti ini tinggal dibagi 18. Jadi apabila pabrikan tadi mencantumkan bahwa waktu pengapian adalah 1 cm sebelum titik mati atas, ini tentu saja bisa kita konversi ya dari sini. Berarti 1 sentinya itu adalah 180 derajat dibagi 18 atau 10 derajat. Jadi tiap 1 senti dari langkah torak ini nilainya 10 derajat. Makanya pabriknya tidak mencantumkan 1 senti ini. Sebenarnya kalau pakai rumus matematika, satuannya harusnya waktu pengapian ya senti. Setelah dihitung kompresinya sekian dibandingkan ruang bakar, maka di sini harus diledakkan satuannya harusnya ya satuan panjang tadi. Tapi satuan panjang tadi menyulitkan dalam pemeriksaan, dalam pengecekan, apalagi bila mesin sedang dinyalakan. Makanya dikonversi menjadi derajat. Seperti ini contohnya, ini hanya contoh. Kalau panjangnya TMA langkahnya itu 18 cm, maka 1 sentinya nilainya 10 derajat. Kalau pabrik tadi mensyaratkan waktu pengapian 1 cm sebelum titik mati atas, kalau konversi ke derajat, iya berarti waktu pengapiannya adalah 10 derajat STMA, atau kalau bahasa Inggris BTDC, before top dead center, sebelum titik mati atas. Rata-rata pabrikan ya seperti itu, nilainya nggak jauh-jauh. Semakin tinggi nanti kompresinya mesin, ya mesin baru semakin maju. Tapi ininya seperti itulah cara pabrikan mengkonversi satuan dari waktu pengapian ini menjadi derajat supaya mudah untuk pengecekan. Nah, pengecekannya gimana? Ya, pabrik mudah saja membuatnya, teman-teman. Jadi ketika sudah sampai di top ini ya, teman-teman, sampai di puncak ini, kerkas digoyang, sudah nggak boleh turun naik, pas persis, maka dibuatkan tanda coakan. Nah, coakannya nggak harus persis di sini, teman-teman. Terserah saja, kan tergantung nanti patokannya. Katakanlah dibuat coakan di sini. Nah, coak di sini, di pulingnya. Ya berarti ini kita tulis, dibuatkan skala. Nah, skalanya ditaruh di luar. Namanya lingkaran, teman-teman. Kalau semakin besar, pasti sudutnya lebarnya semakin lebar, tapi sudutnya tetap ya. Jadi nanti dibuatkan skala di sini 0, teman-teman. Jadi skala itu nggak harus persis di sini ya, teman-teman. Nah, terserah naruhnya di mana. Pabrikan itu coakan itu tidak harus persis di sana. Yang penting sesuai, setelah bikin coakan, kemudian dibuatkan tanda di luar, bagian luar ini ya. Tandanya kita anggap suatu diameter lingkaran juga ya di luar gitu. Semakin besar gitu ya. Jadi katakanlah tandanya kita taruh di luar sini, tidak ada masalah. Sudut itu sama, teman-teman. Mau berapa derajat, sepenting dengan patokan asnya di sini. Kalau bikin skala gitu namanya ya. Jadi sini 0 derajat. Nah, kenapa terus ditaruh di sini ya 10, 20? Karena satuannya itu derajat tadi memakai, karena kita melihat ini mana arah putar dari kertas ini adalah ke kanan. Jadi kalau sebelum ini, makanya sebelum dianggap memajukan. Jadi kalau dia ada di sini, ini tanda ini di sini 10 derajat ya, berarti itu 10 derajat. Kita majukan lagi, kita putar ke kiri, itu maju namanya, man. Majunya ya berdasarkan derajat ini, jadi 20 derajat atau berapapun, pokoknya diputar ke kiri, itu artinya kita sedang memajukan. Kita taruh lebih awal pengapiannya, begitu aja. Jadi ini sudut untuk waktu pengapian atau ignition timing. Standarnya ya di antara ini. Kalau kijang 5 plus minus 2, yang artinya kijang itu kijang super ya, kijang 5K 7K, seingat saya itu sama.
plus minus 2 artinya antara 7 sampai 3 derajat. Ini kita setel waktu pengapian di sini tanpa vakum delco terpasang. Nanti kita sampaikan kenapa vakum delco itu bagian depan tujuannya apa kok menjadi naik. Nah, tapi sebenarnya ya memang seperti ini, kita setting sebelum mesin hidup ya taruh di sini 5 plus minus 2 patokan. Ini hanya patokan standar. Nanti teman-teman bisa mainkan ya, karena kondisi mesinnya sudah tidak standar. Ini hanya gambarnya supaya mesin bisa hidup, itu aja. Itu pun juga belum tentu hidup, karena takutnya kompresi sudah turun. Ini hanya contoh, saya jelaskan kenapa waktu pengapian itu satuannya derajat. Jadi seperti ini bisa terjadi satuan derajat karena mengkonversi ini langkah tadi menjadi lingkaran. Supaya apa? Supaya memudahkan untuk mengecek. Nah, kalau seperti ini kan enak teman-teman. Kita putar, tinggal lihat coakannya. Nggak perlu nyogok busi, katakanlah. Apalagi mesin sedang jalan, kita bisa pakai timing LED, bisa kita senteri pakai timing LED tadi akan terlihat coakan tadi segaris dengan mana, segaris dengan mana. Jadi semakin ke kiri artinya kita memajukan sesuai derajatnya ini. 20 berarti ya ini. Berapa tadi kalau 10 itu 1 cm ya berarti 2 cm sebelum sampai titik mati atas sudah dilakukan percikan busi. Nah, ini berarti apa ya, sudah jalan, sudah digas, ya, itu nanti maju. Karena apa? Ya semakin cepat mesin tentunya ya proses ini semakin cepat teman-teman. Proses dari gerakan piston semakin cepat, waktunya juga pembakarannya semakin singkat, makanya proses untuk membakar sampai habis menjadi tenaga semakin singkat, makanya waktunya juga semakin dimajukan lagi. Semakin RPM-nya tinggi, maka maju lagi ada yang namanya governor advancer, centrifugal advancer, ditambah lagi vakum. Jadi waktu pengapian itu ya disesuaikan dengan RPM, disesuaikan dengan kevakuman mesin, dengan beban mesin. Tapi ini hanya sekedar ilustrasi saja supaya Anda mendapat gambaran kenapa satuan dari waktu pengapian itu adalah derajat. Penjelasannya adalah seperti ini, mengkonversi langkah dari piston ini yang sama dengan diameter krek as, itu yang berarti adalah diameter dari ini, yang berarti itu adalah 180 derajat. Perjalanan dari titik A ke B itu 180 derajat. Jadi satuan sentimeter tadi bisa kita rubah menjadi derajat karena supaya lebih mudah. Jadi pabrikan sudah tidak perlu mencantumkan senti gitu aja. Derajat itu langsung bisa diaplikasikan dengan mudah, bisa dicek dengan mudah. Jadi mau ukuran ini berapapun, kalau pakai derajat ini sangat mudah. Kalau ini sulit teman-teman, disogok persis susah. Nah kalau teman-teman suruh memajukan, ya tinggal ini nanti digeser delconya, celah pelatihnya dirubah seperti itu. Nanti video berikutnya. Tapi inilah mungkin bisa memberikan gambaran ya, mungkin cara menjelaskan saya tidak terstruktur. Namanya bukan instruktur, namanya mekanik dagelan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Pastinya ada kesalahan karena kita juga masih belajar. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya bagi Anda semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.